Bab 1701. Bruce tersenyum dan berkata, ada pepatah di Erudia yang berbunyi, jangan mencoba yang tidak mungkin. Hari ini, aku akhirnya mengerti arti dari perkataan itu. Seharusnya para perampok Erudia yang sangat aktif belakangan ini. Mereka tidak pergi ke zona perang timur. Sebaliknya, mereka telah pergi ke barat. Haha, jadi, mereka mengubah rencana mereka, iya. Sayang sekali bagi mereka bahwa benteng kita di barat tidak dapat diatasi. Mereka tidak akan berhasil melancarkan serangan mendadak pada kita. Tidak ada harapan bagi mereka. Sekarang, mereka berencana untuk melakukan serangan frontal, tapi menyerang hanya dengan orang-orang itu. Itu konyol. The Ruling Union menertawakan rencana yang sia-sia itu. Di mata mereka, Levi telah membuat keputusan yang sangat bodoh. Bahkan Tobias tidak bisa mempercayai rencana serangan konyol itu. Kakek, tolong selamatkan aku. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Hah, apakah itu cucuku? Tukang gerobak. Keluarga kuno elit medis tidak dapat menahan diri lagi. Seolah-olah mereka semua kehilangan akal. Di puncak gunung di kejauhan, Carter berlutut. Sebuah pedang hitam telah diletakkan di lehernya. Carter berteriak ketakutan. Selamatkan aku, kakek. Mereka mencoba membunuhku. Elit medis menjadi cemas. Lepaskan cucuku sekarang juga. Kalau tidak, saya akan memastikan Anda menemui nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Biarkan dia pergi atau kami akan mengulitimu hidup-hidup. Elit medis dan anggota keluarga kuno lainnya saling berteriak. Dari kejauhan, Levi terlihat menginjak punggung Carter. Dia memegang pedang di tangannya. Dia berteriak di kejauhan, ini bukan masalah pribadi. Aku hanya ingin kalian semua melihat apa yang terjadi pada seorang pengkhianat. Seluruh keluarga kuno elit medis telah menyia-nyiakan hak istimewa yang diberikan kepadamu oleh Dragonites. Anda tidak layak menjadi orang Erudian. Kalian semua pengkhianat, dan aku akan membunuh kalian semua tanpa ampun. Tidak, jangan, teriak elit medis. Dia sepertinya memiliki kesadaran yang tiba-tiba. Carter merasakan kematian semakin dekat dan ketakutannya semakin kuat. Dia berteriak berulang kali dalam kesedihan, tidak. Sialan kau, pengkhianat. Levi mengangkat pedang di tangannya. Darah berceceran di sekitar mereka. Tubuh Carter yang tak bernyawa merosot ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia sudah mati. Levi mencibir dan berkata dengan sombong, apakah kamu melihat itu? Ini adalah nasib seorang pengkhianat. Pengkhianat lain yang menyaksikan kematian berdarah dingin. Carter terkejut. Masing-masing dari mereka membayangkan diri mereka di tempat Carter. Hanya kematian yang menunggu pengkhianat seperti mereka. Tidak, apakah Anda mencari kematian? Cucu laki saya. Saya akan membunuhmu. Aku belum selesai dengan kalian semua. Seluruh keluarga kuno elit medis marah karena marah dan sedih. Mereka bahkan tidak menunggu instruksi Bruce. Mereka semua bergegas maju untuk menyerang Levi dengan segera. Levi hanya tersenyum. Jangan khawatir sekarang. Anda semua akan menemui kematian Anda hari ini. Ayo, satu persatu. Keluarga kuno elit medis dikejutkan oleh pernyataan berani Levi. Bruce, selamatkan aku. Namun, pada saat itu, teriakan minta tolong terdengar. Bruce tercengang mendengar suara itu. Itu adalah adiknya, Byron. Tunggu, turun. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Bruce menghentikan serangan keluarga kuno elit medis. Dia telah melihat Byron di puncak gunung. Adik laki-lakinya berlutut di posisi yang sama persis seperti Carter. Apakah Levi akan membunuhnya juga? Keringat dingin bercucuran di dahi Bruce. Tenang, kalian semua, tenang. Jangan bergerak. Mari kita bicarakan ini. Tenang, tolong jangan bunuh orang lain. Bruce berteriak dengan nada ngeri, memberi isyarat dengan kedua tangannya pada Levi untuk mundur. Levi menyeringai dan bertanya dengan kejam, apakah kamu ingin bertaruh apakah aku akan membunuhnya? Bruce merasa panik dan ketakutan muncul dalam dirinya. Tidak, jangan. Harap tenang. Apa yang kamu inginkan? Mari kita bicarakan ini, tolong. Bruce memohon. Oke, jika kamu memenuhi satu syaratku, aku akan menyelamatkan nyawa saudaramu. Levi setuju. Bab 1702. Seluruh keluarga kuno elit medis bergidik mendengar kesepakatan yang dibuat antara Bruce dan Levi. Apa yang diinginkan Levi? Bruce mengangguk dengan sungguh-sungguh. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Selama itu dalam kemampuanku,
aku akan melakukan apapun untukmu. Kau ingin adikmu hidup. Hanya ada satu syarat. Bunuh seluruh keluarga kuno elit medis. Mereka semua terkesiap. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir Levi, helaan napas terdengar di mana-mana. Bagaimana dia bisa menuntut hal seperti itu? Wajah seluruh keluarga medical elit terkuras dari semua warna. Bunuh kita semua. Apakah dia ingin membuat kita saling melawan? Dia terlalu licik. Ini, Bruce tercengang. Dia ragu-ragu. Niat Levi jelas, dia mencoba untuk memicu perkelahian di antara mereka sendiri. Ini akan sangat mengurangi kekuatan kolektif mereka. Dia ingin menggunakan Bruce untuk menyingkirkan semua 50.000 pengkhianat. Bagaimana saya bisa membunuh mereka semua? Elit medis dan semua anggota Dewan Serikat Penguasa menoleh untuk melihat Bruce. Tidak, jangan lakukan apa yang dia katakan. Anda harus tenang. Jangan bertindak sembarangan. Itu benar. Mereka persis seperti kita sekarang, Serikat Penguasa. Berbagai suara membujuk Bruce. Pada saat itu, Levi berbicara, sepertinya kakakmu tidak menganggap ini serius. Kurasa aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Bruce, tolong aku, teriak Byron putus asa. Saya. Bruce bergerak, hampir tanpa sadar. Tidak, Bruce, jangan bergerak. Mundur dan pikirkan ini baik-baik. Tenang, bro. Semua orang memohon pada Bruce. Elit medis mulai ketakutan sepanjang hidup mereka. Bruce, dia mencoba menabur perselisihan di antara kita. Jangan tertipu olehnya. Ya, mari kita coba menyelamatkan semua orang di sini. Selamatkan semua orang. Apa lelucon? Kami sangat jauh. Adikku akan mati bahkan sebelum peringkat 6 tiba. Bruce membalas. Bruce, jangan bertindak sembarangan. Pasti ada cara lain. Suara Levi memanggil lagi. Kamu punya 3 detik untuk memutuskan. 3. Tidak, Bruce, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Ketakutan Byron meningkat saat Levi memulai hitungan mundurnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu sebagai tawanan Levi, tidak ada yang mengenal Levi lebih baik daripada Byron. Levi adalah orang yang memegang kata-katanya. Tidak, mundur. Jangan tertipu olehnya. Suasana menjadi tegang. Keringat dingin menusuk dahi Bruce. Pembuluh darahnya berdenyut di pelipisnya dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. 2. Bro, tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin mati. Bro, tolong aku. Teriak Byron. Dia menjadi gila karena ketakutan. Jangan berjanji padanya. Tenang. Jangan memperburuk situasi ini hanya karena satu orang. Elit medis dan yang lainnya saling melirik dengan gugup. Mereka semua panik. Setiap jantung berdegup kencang dan masing-masing dari mereka bernapas dengan cepat. Di antara mereka semua, Bruce adalah yang paling ketakutan. Nyawa saudara laki-lakinya tergantung di satu sisi dan di sisi lain, kehidupan puluhan ribu orang lainnya. Pikirannya tidak bisa memahami keputusan di depannya. Wajah Bruce berubah ungu seolah-olah dia menahan napas, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia gemetar tak terkendali. Tinjunya terkepal erat di sisinya. Ini adalah keputusan yang mustahil untuk dibuat. Wajah Levi kosong dari ekspresi atau emosi apapun. Tidak ada kehidupan mereka yang berarti baginya sama sekali. Bibirnya berkedut dan dia perlahan membukanya. 1. Tepat pada saat dia memanggil nomor itu, kekacauan di benak Bruce terurai dengan sendirinya. Aku setuju dengan syaratmu. Aku akan melakukannya. Pada akhirnya, Bruce menuruti permintaan Levi. Dia bernapas berat. Belum pernah dalam hidupnya dia dipenuhi dengan ketakutan yang begitu besar. Semua 50.000 pengkhianat secara kolektif terpana oleh kata-kata Bruce. Wajah mereka semua menjadi putih. Bab 1703. Bruce tidak punya pilihan selain menyetujui kondisi Levi. Itu berarti Ruling Union akan membunuh mereka semua dengan darah dingin. Bruce menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, bunuh mereka. Membunuh mereka semua. Bruce, tolong pikirkan ini baik-baik. Anggota Dewan Serikat Penguasa memohon dengan putus asa pada Bruce. Tidak, mereka semua harus mati agar adikku bisa hidup. Bagaimanapun, kematian mereka tidak berarti apa-apa. Itu tidak akan melemahkan kekuatan kolektif kita. Saya komandan Anda, lakukan apa yang saya perintahkan. Bruce menjelaskan saat dia memerintahkan Serikat Penguasa untuk membunuh seluruh keluarga kuno elit medis. Para anggota dewan merasa lega mendengar penjelasan Bruce.
Mereka senang mengetahui bahwa kematian 50.000 jiwa ini tidak akan mempengaruhi kekuatan mereka, mereka masih bisa menyerbu ke Erudia. Membunuh mereka semua. Anggota Dewan Serikat Penguasa bergema setelah Bruce. Pasukan Serikat Penguasa secara metodis memusnahkan 50.000 pengkhianat, termasuk keluarga kuno elit medis. Elit medis terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung lagi. Untuk bertahan hidup, seseorang hanya bisa terus menebas musuh di depan Anda, tetapi mereka dikepung. Di depan mereka, Levi berdiri dengan anak buahnya dan di belakang mereka, pasukan Serikat Penguasa membawa mereka pergi satu persatu. Sepertinya tidak ada jalan keluar bagi mereka. Ada jeritan darah yang mengental dari segala arah. Dalam waktu singkat, para pengkhianat jatuh ke tanah satu persatu, semua kehidupan terkuras dari mereka. Semuanya terjadi begitu cepat. Tentara Sekutu Serikat Penguasa sedang mendekati mereka. Tidak ada jalan keluar. Tubuh tak bernyawa yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Ada ratusan ribu orang melawan hanya 50.000 pengkhianat. Itu adalah genosida berdarah. Mayat terus berjatuhan dan mulai menumpuk seperti gunung. Darah mengalir seperti sungai merah cerah. Keterampilan seniman bela diri itu menakutkan. Tidak ada yang bisa bertahan melawan mereka. Namun, kekuatan keluarga kuno elit medis kuat dan mereka berhasil menahan serangan itu. Elit medis, satu-satunya pilihan kita sekarang adalah mundur dan melarikan diri. Kita mungkin bisa melawan para perampok Erudian. Mereka telah datang dengan rencana alternatif untuk menghentikan pertempuran sia-sia melawan Ruling Union. Semuanya, mundur. Ini satu-satunya harapan kami. Lari. Mereka semua langsung berlari ke arah Levi. Seolah-olah kegilaan telah menginfeksi mereka semua. Mereka membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Tobias dan anak buahnya mulai panik. Meskipun ada kurang dari 10.000 pengkhianat yang tersisa, ada beberapa pejuang di antara mereka. Itu tidak mudah untuk mengalahkan seorang pejuang bahkan setelah mereka menderita kerugian besar. Pada saat itu, Levi berbicara lagi. Apa ini? Apakah kamu ingin saudaramu mati? Ketika Bruce menyadari apa yang terjadi, dia panik. Dia berpikir bahwa dia tidak perlu peduli dengan orang-orang yang bergegas ke sana. Namun, Levi telah menggunakan saudaranya sebagai ancaman lagi. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Membunuh mereka semua. Peringkat 6, majulah. Bruce sedang mengeluarkan kartu asnya. Semua prajurit muncul, langsung mengejar elit medis dan anak buahnya. Peringkat 5 dan peringkat 6 berhenti di depan elit medis. Membunuh mereka semua. Peringkat 5 dan peringkat 6 menyerang secara bersamaan. Itu menakutkan. Elit medis tidak dapat menahan serangan itu. Peringkat 5 dan peringkat 6 bersama-sama terlalu kuat. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah. Pada akhirnya, elit medis dibunuh oleh 18 orang dari peringkat 6. Dia adalah orang terakhir yang keluar dari semua 50.000 pengkhianat. Pembunuhan itu mengambil bagian yang lebih baik dari hari itu. Akhirnya, semua pengkhianat tergeletak mati di tanah. Tidak ada yang bisa menduga bahwa itu akan menjadi seperti ini. Mereka semua telah menyerah, namun, mereka masih membayar dengan nyawa mereka. Ini semua karena Levi. Bruce menoleh ke Levi. Aku telah melakukan seperti yang kamu inginkan. Pengkhianat semuanya mati. Lepaskan saudaraku. Levi menyeringai. Siapa bilang aku akan membebaskan saudaramu? Bab 1704. Apa? Kata-kata Levi mengejutkan semua orang, dan itu termasuk mereka yang berada di pihaknya. Semua orang menatap Levi dengan penasaran. Apakah dia akan kembali pada kata-katanya? Itu tidak benar. Anda berbohong. Anda. Bruce meraung karena dia tahu dia ditipu. Apa yang salah denganmu? Kapan aku pernah berjanji akan membebaskan saudaramu? Yang saya katakan adalah bahwa saya tidak akan membunuhnya, kata Levi. Itu. Bruce memikirkannya dan menyadari bahwa Levi benar. Yang terakhir tidak pernah menyebutkan apapun tentang membebaskan Byron. Kamu bajingan tercela dan tak tahu malu. Teriak Bruce dengan marah. Levi menyeringai dan menambahkan, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lebih hina dan tak tahu malu. Apa maksudmu? Saya orang yang sangat masuk akal. Aku membunuh para pengkhianat itu karena mereka mengkhianati Erudia dan berencana membunuh orang-orang mereka sendiri. Itu membuat mereka mendapatkan hukuman mati. Kakakmu adalah kasus yang sama sekali berbeda.
Dia hanya seorang pencuri, jadi hukuman terburuk yang akan dia dapatkan adalah penjara selama 1 dekade. Kematian tidak pernah ada di atas meja. Anda mungkin telah mengirim seseorang untuk menyelamatkannya dari penjara, tetapi dosa itu jatuh ke pundak Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi aku tidak pernah berencana untuk membunuhnya. Semua yang dibagikan Levi adalah benar, dan dia sangat jujur. Semua orang terperangah. Jadi dia tidak berniat membunuh Byron. Ini semua hanya pengaturan untuk menipu saya. Hanya satu penipu yang diperlukan untuk membunuh semua 50.000 orang yang dimiliki medical elite bersamanya. Ruling Union juga menderita kerugian yang cukup besar. Memikirkannya saja telah menghancurkan banyak hati. Bajingan itu. Saya belum pernah melihat orang yang menghitung atau hina seperti Anda. Menghina Bruce dengan marah. Seniman bela diri adalah idiot yang tidak bersalah jika dibandingkan dengan seorang komandan dengan perencanaan yang tajam dan rajin. Siapapun yang mengenal Levi akan menyadari betapa cerobohnya gaya bertarungnya. Dia selalu agresif dan menyerang musuhnya tanpa henti. Bahkan, dia akan membuat pertarungan habis-habisan, bahkan jika hanya ada 2 orang di medan perang. Namun, itu tidak berarti bahwa dia idiot. Dia masih seorang komandan yang akan menyusun strategi dan bisa melihat gambaran yang lebih besar, dan dia akan meminimalkan korban sebanyak mungkin. Semuanya adil dalam perang. Levi memperlakukan teman dan keluarga dengan tulus dan jujur, tetapi ketika berhadapan dengan musuh, dia akan melakukan apa saja untuk melenyapkan mereka. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, dan begitulah keadaan di medan perang. Apa yang terjadi sebelumnya adalah contoh yang bagus. Dia tidak perlu mengorbankan seorang prajurit pun untuk membunuh lebih dari 10.000 musuhnya. Selain itu, dia meminta serikat penguasa untuk mengungkapkan hampir semua kartu truf mereka. Seperti itulah Levi. Tidak ada yang senang, meskipun mereka berurusan dengan para pengkhianat. Mereka tahu bahwa mereka akan segera menghadapi kemarahan serikat penguasa. Semua orang menatap tentara yang tersebar di depan mereka. Bertarung melawan mereka sama dengan mati. Baik, selamat, kata Bruce sinis sebelum menambahkan, kamu telah berhasil membuatku marah dan akan mati sekarang. Dengar, anak-anak. Anda harus menyerang dan menembus lapisan pertahanan keempat dalam waktu 1 jam dan menembus lapisan pertahanan kelima dalam 3 jam, perintah Bruce. Menyerang. Lebih dari 100.000 seniman bela diri berbaris maju, dan jumlah mereka sangat banyak sehingga bahkan surga pun akan tunduk kepada mereka. Aura gabungan mereka sudah cukup untuk membuat bumi di bawah kaki mereka bergetar. Melihat itu, Levi membuang senyumnya. Dia menoleh ke anak buahnya dan berteriak, ini dia, anak-anak. Pertempuran hidup kita sudah dekat. Jika kita kalah, Erudia kemungkinan besar akan jatuh. Rumah kita akan dihancurkan, dan keluarga kita akan terpisah dan kehilangan tempat tinggal. Tanah kami juga akan menjadi milik orang lain. Jadi saya meminta Anda ini. Apakah Anda akan membiarkan mereka melakukan terobosan? Petik 2. Tidak. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa kata untuk menginspirasi semua orang dan membuat mereka bersemangat. Tidak ada yang takut lagi. Sebaliknya, mereka siap untuk keluar semua. Seperti yang mereka katakan, hanya yang berani yang akan memenangkan perang. Itu adalah pertempuran di mana perbedaan dalam kekuatan dan jumlah terlalu banyak, tetapi itu juga pertempuran yang ditakdirkan untuk terjadi. Menyerang. Di zona perang timur, Floyd dan yang lainnya telah lama melawan dan bertarung. Ini tidak benar. Kenapa Levi tidak muncul? Floyd panik. Dia tahu bahwa dengan gaya dan kecepatan Levi, pria itu seharusnya sudah ada sejak lama. Kenapa dia belum datang? Waktu paling strategis untuk menyerang sudah lama berlalu. Apakah dia memiliki sesuatu yang lain di lengan bajunya? Apa yang membuat bala bantuan kita begitu lama? Kami tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Serangan kesakitan memenuhi zona perang timur. Korban mereka benar-benar tak terbayangkan. Saat itu, sepotong berita penting menyebar dan mengguncang semua orang sampai ke inti mereka. Saya baru saja menerima kabar buruk. Kami benar-benar ditakdirkan. Menurut pembaruan yang saya terima, para perampok telah pergi ke zona perang barat. Keluarga kuno elit medis, yang telah mengkhianati Erudia dan dibelokkan, semuanya terbunuh. Dikatakan juga bahwa para perampok tidak menyergap Ruling Union. Sebaliknya, mereka melakukan serangan frontal penuh. Itu benar-benar mengejutkan. Mereka menemui jalan buntu, dan pertempuran sudah dekat.
Serikat penguasa beberapa ratus kali lebih kuat dalam hal keterampilan dan jumlah. Dengan kata lain, perbedaan antara kedua belah pihak jelas, dan hasilnya dapat diprediksi. Serikat penguasa akan segera menerobos zona perang barat dan menempati lebih dari setengah wilayah Erudia. Mereka mencium bau bahaya, gila, bahaya besar. Pada saat itu, setiap warga Erudia khawatir sakit. Apakah mereka sudah gila? Para perampok meninggalkan elemen kejutan dan bertarung langsung. Sebagian besar pasukan Ruling Union ditempatkan di zona perang barat. Jumlah petarung peringkat 6 mereka beberapa ratus kali lebih banyak dari kita. Bagaimana prajurit kita akan memenangkan pertempuran itu? Mereka praktis dikirim ke kuburan mereka. Zona perang barat akan dilanggar. Erudia selesai untuk. Ada keputusasaan di udara. Pada saat itu, yang dirasakan semua orang hanyalah keputusasaan yang ekstrim. Dragonites telah mengirimkan semua ahli mereka, dan mereka benar-benar tidak memiliki orang lain untuk dituju. Pada saat itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan tenang. Perbedaan kekuatan terlalu banyak di zona perang barat, dan itu ditakdirkan untuk jatuh. Zona perang timur juga tergantung pada seutas benang, dan itu akan segera rusak. Mengingat situasi saat itu, sepertinya Erudia ditakdirkan untuk jatuh. Semua orang berasumsi bahwa Ruling Union akan menang karena tampaknya tak terelakkan. Perbedaan kekuatan mereka hanya sekuat itu, dan itu terutama benar di zona perang barat. Terlepas dari peluang yang luar biasa, para pejuang Erudia menolak untuk mundur. Lawan mereka adalah seniman bela diri, sementara mereka sendiri hanyalah prajurit biasa yang bukan tandingan. Tetap saja, musuh mereka harus berjalan di atas mayat mereka untuk memasuki Erudia. Itu adalah semangat yang membara di dalam hati para pejuang Erudia. Mereka berdiri di sana seperti tembok dan menunggu musuh datang. Setiap orang yang meninggalkan kewarganegaraan Erudia hampir merayakannya dengan petasan setelah mengetahui situasinya. Bagaimanapun, Erudia akan jatuh. Kami membuat pilihan yang tepat ketika kami meninggalkan negara itu. Semua orang berpikir bahwa Erudia sudah tamat. Bahkan Floyd dan yang lainnya, yang berada di East Warzone, merasa putus asa ketika mengetahui bahwa Levi telah pergi ke West Warzone. Singkatnya, tidak ada yang mengira bahwa Erudia bisa memenangkan pertempuran itu. Mereka bukan satu-satunya yang memikirkannya. Tobias dan anak buahnya juga tidak percaya mereka bisa memenangkan pertempuran itu. Keberanian adalah senjata paling cerdas dan paling tajam dalam perang. Sayangnya, musuh mereka terlalu kuat. Ini adalah situasi yang mustahil. Namun, semua orang menolak untuk mundur. Membunuh mereka semua. Kedua belah pihak saling menyerang. Jangan tinggalkan yang selamat dan selamatkan saudaraku dengan cara apapun. Raung Bruce dengan marah. Dia menekan arlojinya, dan baju besi logam muncul. Pada saat itu, Bruce praktis telah berubah menjadi pahlawan super, dan kekuatannya setara dengan petarung kelas tertinggi. Teknologi terkadang bisa sangat menakutkan. Dengan Bruce memimpin pasukan, mereka melesat maju seperti tsunami. Abigail, pertahankan Panji Erudian. Jangan sampai jatuh ke tanah, kata Levi sambil menugaskan Abigail tugasnya. Oleh karena itu, Panji Erudian berkibar dengan bangga di tempat tertinggi. Mata Levi bersinar dengan niat membunuh saat dia menggeram, hari ini, aku akan menunjukkan padamu betapa kuatnya aku. Bab 1706. Levi adalah orang terakhir yang bergerak maju, tetapi dia adalah orang pertama yang mencapai medan pertempuran. Aku akan mengalahkan pasukan ini. Levi tiba-tiba mengayunkan kakinya. Foom, sebuah kekuatan menakutkan menyapu musuh-musuhnya. Tentara penyerang meledak dan menjadi kabut berdarah. Hanya butuh beberapa saat bagi lebih dari 1000 seniman bela diri untuk binasa. Mendesis. Hanya satu langkah sederhana yang diperlukan untuk membuat orang-orang dari kedua belah pihak terkesiap. Mereka sangat terkejut sehingga mereka berhenti seketika. Orang ini benar-benar sesuatu yang lain. Apakah dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan pertempuran dengan bertarung secara langsung? Prajurit Erudia langsung mendapat inspirasi, dan mereka terus maju di saat yang panas. Levi seperti dewa pembantaian, dan dia berdiri di garis depan saat dia menghancurkan musuh-musuhnya. Serangannya yang menghancurkan mengubah setiap langkah yang dia ambil menjadi segunung mayat. Darah merah mengotori tanah di bawah kaki mereka dan bau busuk itu memuakkan.
Levi seperti naga. Dia tak terbendung dan memiliki musuh di bawah kakinya setiap saat. Para seniman bela diri tidak lebih dari warga biasa ketika bertarung melawannya. Semua orang mati karena satu pukulan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lebih banyak orang di pihak Anda? Sejauh yang saya ketahui, mereka hanya belatung. Hanya satu langkah yang diperlukan untuk membunuh beberapa dari mereka. Serangan ganas Levi menggerakkan dan mengilhami pasukannya. Semua orang berteriak dan mendorong. Musuh mereka memiliki lebih banyak pejuang di pihak mereka, tetapi dengan Levi di sana, tentara Erudia melakukan pembunuhan massal mereka sendiri. Mereka berhasil menjatuhkan Ruling Union, dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin agresif. Para prajurit dari Ruling Union, di sisi lain, pingsan meskipun mereka memiliki lebih banyak orang dan pejuang yang terampil. Dia sekuat itu. Dia? Apa? Para pemimpin serikat penguasa terperangah. Bruce, apa yang harus kita lakukan? Anda adalah komandannya, jadi apa perintah Anda? Petik 2. Semua orang bertanya dan menoleh ke Bruce. Ledakan. Ledakan. Saat itu, di belakang Ruling Union, ke arah di mana markas mereka berada. Apakah itu ledakan? Semuanya bergetar, dan sepertinya gempa bumi akan menimpa mereka. Api terang memenuhi pangkalan, dan asap tebal keluar darinya. Ledakan. Suara ledakan terus datang, dan pangkalan itu terus meledak. Melihat itu membuat Bruce dan yang lainnya tercengang. Sebagian besar anak buah mereka berada di medan perang, jadi pangkalan itu pada dasarnya adalah sekam kosong pada saat itu. Namun, gadget dan alat serikat penguasa masih ada di pangkalan. Itu termasuk baju besi logam yang mirip dengan yang dikenakan Bruce saat itu. Mereka juga menyimpan banyak senjata rahasia di sana. Senjata-senjata itu tidak penting bagi seniman bela diri, tetapi sangat penting bagi orang biasa seperti Bruce dan mereka yang membutuhkannya untuk bertarung. Dengan pangkalan di lautan api, kemungkinan besar semua aset serikat penguasa telah hancur. Umpat Bruce dengan marah. Robot dan senjata rahasia di sana sangat penting baginya, dan mereka seharusnya memainkan peran penting di masa depan. Faktanya, lab misterius di Zarain akan mengejarnya jika beberapa gadget itu hilang. Pelaku di balik ledakan di markas serikat penguasa adalah para prajurit yang dipimpin Levi sebelumnya. Dia memerintahkan mereka untuk kembali dan menyergap zona perang barat dari sisi lain. Bertarung langsung hanya akan berakhir dengan mengorbankan prajurit mereka, tetapi bertarung dari kejauhan akan sangat menguntungkan bagi mereka. Levi menyuruh anak buahnya menggunakan teknologi modern dan bertarung dengan berani. Seperti yang diduga, hasilnya luar biasa. Kami bahkan memblokir jalan, sehingga musuh kami tidak bisa melarikan diri. Membunuh mereka semua. Kumpulkan semua petarung peringkat 6 dan minta mereka mengeroyok pemimpin. Saya ingin melihat seberapa lama dia bisa bertahan. Geram Bruce, yang sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua petarung peringkat 6 dari serikat penguasa berkumpul. Kerumunan itu lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Bab 1707. Serikat penguasa menugaskan pejuang peringkat 6 mereka dengan cara berikut. 11 dikirim ke utara, 38 dikirim ke selatan, tetapi barat. Faktanya, 300 dikirim ke barat. Itu di luar imajinasi siapapun, dan orang-orang dari Wildefield mengalami waktu yang sangat sulit untuk mencoba membungkus pikiran mereka di sekitarnya. Mereka selalu merasa bangga memiliki satu petarung peringkat 6 di antara mereka. Namun, musuh mereka memiliki 300. Dan itu bahkan tidak termasuk pria seperti Bruce, yang mengenakan baju besi untuk mendapatkan kekuatan petarung peringkat 6. Jika para prajurit itu termasuk dalam hitungan, akan ada lebih dari 350 petarung peringkat 6 bersama mereka. Kamu punya satu misi, dan itu adalah untuk membunuh Levi Garrison. Raung Bruce dengan mata merah menyala karena marah. Levi adalah satu-satunya yang pernah menghadapi kesulitan seperti itu setelah janji dewa dilanggar. 300 petarung peringkat 6 mengejarnya. Meskipun, tidak, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kesulitan ini jarang terjadi bahkan sebelum janji dewa dilanggar. Levi harus bertarung melawan 300 petarung peringkat 6. Seberapa menyebalkan dan kuatnya seseorang untuk membuat dirinya sendiri dalam banyak masalah. Bunuh dia. Ke-300 petarung peringkat 6 berlari dalam sekejap. Masing-masing dari mereka mengejar Levi. Ini,
Tobias dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat bagaimana musuh mereka membawa 300 petarung peringkat 6 bersama mereka. Ini terlalu banyak. Jumlah total petarung peringkat 6 kami kurang dari 20. Bagaimana kita akan melawan mereka? Anak-anak, mari tetap kuat dengan Raja Mahkota dan berusaha sekuat tenaga. Levi tersenyum dan menjawab, tidak perlu untuk itu. Serahkan mereka padaku. Setelah itu, dia menoleh ke petarung peringkat 6 yang mengejarnya dan mengejek, ayo. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa bosnya di sini. Petik 2. Levi tidak lari meskipun dia menghadapi 300 petarung peringkat 6. Sebaliknya, dia mendorong ke depan. Mati. Tidak butuh waktu lama sebelum Levi dan 300 petarung mulai bertukar pukulan. Pada akhirnya, petarung peringkat 6 masih sedikit berbeda dari seniman bela diri lainnya. Mereka sangat kuat. Dengan ke-300 dari mereka bekerja bersama, mereka bahkan lebih kuat. Jika ke-300 dari mereka menyerbu ke depan sebelum orang lain, mereka pasti sudah menghancurkan tentara Erudia di zona perang barat. Namun, tidak ada dari mereka yang mau menjadi yang pertama pergi ke medan perang. Bagaimanapun, mereka berpengaruh dan kuat, jadi mengapa mereka ingin berlari di depan seperti para prajurit itu? Itu adalah pertama kalinya para petarung peringkat 6 bergabung, dan mereka melakukan itu hanya karena Levi membuat mereka marah. Ketika pertempuran dimulai, semua orang mengira Levi akan mati. Tunggu di sana, Levi. Anda harus memenangkan perang ini, gumam Abigail. Dia mengangkat spanduk dan berdoa dalam hati. Pergi sobek bendera itu. Erudian menyukai hal-hal simbolis dan menganggap barang-barang itu sebagai sumber kekuatan mereka. Itu sangat lucu sekali. Perintah Bruce. Pejuang peringkat 5 bergegas ke puncak gunung segera. Erudia berada di ambang kehancuran, dan warganya mengawasi dan menunggu. Menurut berita yang baru saja kami terima, kedua belah pihak sudah mulai berkelahi. Tahukah Anda bahwa musuh memiliki 300 petarung peringkat 6, dan sekitar 5.000 petarung peringkat 5? Mereka terlalu kuat. Tentara kita tidak akan menahannya. Mereka tidak bisa. Penghalang pertahanan kelima di barat mungkin akan jatuh dalam waktu 1 jam, dan Erudia akan berada di bawah kekuasaan musuh kita. Aura suram menyelimuti setiap inci Erudia dan semua orang melihat ke bawah dan tertekan. Bahkan para Dragonite tidak dapat berbicara. Hah! Erudia akhirnya jatuh. Kami telah lama menunggu hari yang mulia ini. Erudia of Bayview telah menahan kami selama bertahun-tahun. Akhirnya, seseorang akan menghancurkan negara itu. Kita harus merayakan kejatuhan negara itu. Datang sekarang. Mari kita mengadakan pesta. Setiap negara asing bersemangat dan bersiap untuk berpesta. Keluarga Lopez dan keluarga kulit hitam di Zarain juga menikmati kehidupan istimewa dan mewah mereka. Mereka senang melihat Erudia berada di perairan panas. Erudia selesai sekali zona perang barat jatuh. Ketika itu terjadi, kita akan mengambil kakek dan nenek. Tapi, bagaimana jika Erudia tidak jatuh? Logan terkekeh dan menjawab, itu tidak mungkin. Sial, aku akan memakan topiku jika tidak jatuh. Bab 1708. Setiap negara lain di dunia tidak memiliki kepercayaan pada Erudia karena negara itu berada dalam situasi yang mengerikan. Perbedaan kekuatan di kedua sisi terlalu besar. Hampir tidak mungkin bagi semut untuk membawa gajah pergi, dan ada lebih banyak gajah daripada semut di medan perang itu. Itulah mengapa semuanya begitu menakutkan. Tidak ada yang percaya bahwa tentara di barat bisa bertahan. Ini pasti akan selesai dalam 1 jam. Pertempuran telah dimulai. Hampir semua orang di bumi memperhatikan medan perang itu. Setengah jam berlalu. Pertempuran masih berlangsung. 1 jam datang dan pergi. Namun, pertempuran masih belum berakhir. Saat itulah sebagian besar tercengang. Tunggu, itu belum selesai. Itu membuktikan seberapa kuat prajurit yang tersisa di Erudia. Mereka benar-benar berhasil menahan musuh mereka selama 1 jam. Mereka pasti akan jatuh dalam 2 jam. Waktu menetes. 2 jam lagi berlalu, tetapi pertempuran masih belum berakhir. Semua orang benar-benar terkejut. Melawan pertempuran selama lebih dari 2 jam, itu di luar apa yang orang lain pikirkan. Mungkinkah ada beberapa perubahan yang tidak terduga? Apakah keadaan berbalik untuk Erudia? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa selamat dari itu? Petik 2. Mereka hanya keras kepala. Lagi pula, orang Erudi terkenal karena ulet. Petik 2. Mari kita tunggu sebentar lagi.
Hampir semua orang di bumi menahan napas saat mereka memperhatikan berita dari medan perang dan menunggu hasilnya. 3 jam, 4 jam, 10 jam penuh telah berlalu, tetapi pertempuran di barat masih belum selesai. Jika ada, itu telah menyebar dan mempengaruhi daerah sekitarnya. Pertempuran itu terlalu brutal. Apa yang terjadi? Bagaimana pasukan lemah Erudia bisa bertahan selama itu melawan tentara serikat penguasa? Mereka memiliki lebih dari 300 petarung peringkat 6. Melawan mereka harus menjadi misi bunuh diri. Bagaimana para Erudian bertahan? Mungkinkah mereka meminta orang lain untuk membantu mereka? Apakah Erudia memiliki sesuatu yang lain di lengan baju mereka? Orang asing bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan para Dragonite juga tercengang. Sejauh yang mereka tahu, Erudia hanya memiliki sebagian kecil tentara yang tersisa. Mereka ingin mengirim bala bantuan, tetapi tidak ada orang di sekitar. Pria macam apa perampok itu? Bagaimana mereka bisa melawan pasukan yang beberapa kali lebih kuat dari mereka? Apakah kita benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkan ini? Hampir 12 jam telah berlalu. Medan perang telah berubah menjadi api penyucian di bumi, dan jumlah korban tewas dari kedua belah pihak sangat besar. Pada awalnya, beberapa petarung peringkat 6 mengejar Levi, kemudian para petarung peringkat 6 yang tersisa dan ke-5.000 petarung peringkat 5 bersekongkol melawan Levi. Para pejuang itu menakutkan dan kuat. Ketika berkumpul bersama seperti itu, mereka memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung. Namun, yang mengejutkan semua orang, Levi benar-benar berhasil mengikuti mereka. Selain itu, dia berdiri di depan spanduk Erudian dan memastikan tidak ada yang bisa mendekati Abigail. Pada awalnya, kedua belah pihak bertarung seperti biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang menyadari bahwa Levi bertarung melawan massa sendirian. Dia seperti dewa yang dikirim dari surga. 1 jam berlalu, lalu jam kedua berlalu, waktu terus berlalu, dan petarung peringkat 6 dan peringkat 5 serikat penguasa terus berjatuhan. Ada kematian di mana-mana. Levi meninju setiap satu dari mereka, dan dia membunuh begitu banyak sehingga matanya merah. Dia berhasil melewatinya meskipun jumlah petarung peringkat 6 dan peringkat 5 yang luar biasa. Pertempuran berlangsung selama 12 jam penuh dan matahari telah terbenam saat itu. Levi terus berjalan dan pergi. Dia tidak pernah berhenti atau beristirahat sedetik pun. Pada saat itu, Levi sudah berlumuran darah, tetapi darah musuhnya terus memuntahkan seluruh tubuhnya. Itu sampai pada titik di mana bahkan tanah di daerah itu berubah menjadi merah tua. Bintik-bintik yang tidak rata di tanah telah menjadi genangan darah yang mengancam untuk bergabung dan membentuk sungai yang menjijikkan. Petarung terakhir jatuh, dan Levi secara resmi telah membunuh semua petarung peringkat 5 dan peringkat 6 serikat penguasa. Tentu saja, itu tidak termasuk Bruce dan anak buahnya, yang memimpin pasukan dari belakang. Dia seperti dewa dan mengalahkan pasukan sendirian. Dia benar-benar melakukan sesuatu yang hanya terjadi dalam mitos. Spanduk Erudian terus berkibar di udara, tetapi serikat penguasa menjadi sunyi. Bab 1709. Itu dilakukan. Seniman bela diri Ruling Union perlahan-lahan menghilang. Pertama, itu adalah pemusnahan total pejuang peringkat 5 dan peringkat 6, tetapi seiring berjalannya waktu, seniman bela diri lainnya juga jatuh. Dengan komando Levi, para perampok Erudia menghancurkan musuh mereka dengan mudah. Dia terlalu kuat. Bruce bahkan tidak bisa membayangkannya, tetapi seorang pemuda telah menghancurkan tentara sekutu serikat penguasa. Pertempuran masih berlangsung. 3 jam kemudian, Ruling Union benar-benar dilenyapkan. Pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu orang telah gugur. Sayangnya, Erudia juga menderita kerugian besar. Sekitar 3/4 dari anak buah mereka tewas dan sebagian besar yang selamat terluka. Tobias, Bernard, dan rekan-rekan mereka juga nyaris tidak bertahan. "Bantu, cepat datang!" Teriakan minta tolong bergema di pegunungan. Levi memiliki ekspresi kejam saat dia maju dengan mengancam. Yang tersisa dari Ruling Union hanyalah Bruce dan pejabat tinggi lainnya. Mereka melarikan diri lebih awal ketika mereka melihat bahwa segala sesuatunya berjalan tidak menguntungkan bagi mereka. Levi mengejar mereka dan akhirnya bertemu dengan pasukan yang terdiri dari 400.000 orang. Sayangnya, dia tidak bisa mengejar Bruce dan yang lainnya, yang baju besinya memungkinkan mereka untuk terbang dan dilengkapi dengan teknologi kamuflase. Itu memungkinkan mereka untuk melewati semua radar dan sensor.
Tidak apa-apa. Siapa yang peduli jika beberapa dari mereka melarikan diri? Petik 2. Levi tidak terlalu memperhatikan hal itu karena mereka telah memenangkan perang di West Warzone. Yang benar-benar ingin dilakukan Levi pada saat itu adalah berterima kasih kepada lelaki tua itu. Jika bukan karena pria itu, Levi tidak akan sekuat itu, dan Erudia akan jatuh. Pertarungan mungkin berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, dan Levi mungkin berlumuran darah, tapi itu bukan yang paling menakutkan. Bagian yang menakutkan adalah bahwa Levi tidak terluka sama sekali. Siapa yang mengira bahwa dia akan keluar dari pertempuran besar seperti itu tanpa goresan? Dia bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Dia masih akan memenangkan perang, tetapi versi dirinya akan terluka atau mati. Versi baru dirinya, bagaimanapun, bahkan tidak memiliki goresan. Levi pergi ke Abigail setelah dia kembali ke Warzone. Dia telah memegang bendera selama lebih dari 10 jam, jadi dia benar-benar kelelahan. Kami menang. Erudia menang. Semua orang bersorak dan menangis karena bahagia. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memeras kemenangan itu, dan itu sangat berharga. Ngomong-ngomong, di mana Biron? Tanya Levi, yang melihat Biron menghilang. Oh tidak, dia pasti menyelinap pergi selama pertempuran karena kita terlalu sibuk untuk mengawasinya. Yang lain baru menyadarinya. Pelarian Biron bukanlah kesalahan siapapun. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 10 jam, jadi bisa dimengerti bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Dia melarikan diri. Oke. Bagaimanapun, dia harus tahu sesuatu. Aku menangkapnya sekali, dan aku bisa melakukannya lagi. Setelah perang ini berakhir, saya akan terbang ke Zarain secara pribadi dan menyeretnya kembali ke penjara di depan semua orang sebangsanya. Biron, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Ejek Levi. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya yang lain. Aku harus pergi ke East Warzone sekarang. Kemungkinan Floyd dan anak buahnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jawab Levi yang tidak tinggal beberapa saat lagi. Dia bergegas ke zona perang timur segera. Itu adalah tempat yang penting juga, dan mungkin akan lebih buruk bagi negara jika musuh mereka menerobos. Lagi pula, itu dekat dengan kota Auckland. Seluruh dunia memperhatikan pertempuran di zona perang barat. Pertempuran berlangsung selama 15 jam yang panjang, tetapi semua orang melihat bagaimana Panji Erudian tetap menari di udara. Asap merembes keluar dari lautan api yang menyala di sana, dan itu mengancam akan melukis langit menjadi merah permanen. Namun, akhirnya berakhir. Erudia berhasil bertahan selama lebih dari 15 jam. Sungguh menakjubkan, seberapa gigih dan tegas mereka untuk terus berjuang begitu lama. Jadi apa putusannya? Bagaimana semuanya berakhir? Apakah perampok Erudian selesai? Akankah Ruling Union berbaris ke wilayah Erudia dan menduduki mereka? Semua orang menunggu berita dari West Warzone, tetapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang bisa mendekati Warzone juga, jadi mereka tidak bisa menyelidiki. Bruce dan anak buahnya sedang melarikan diri pada saat itu. Semua orang tampak mengerikan. Kami telah gagal. Mereka merencanakan selama bertahun-tahun, tetapi semuanya sia-sia, dan setiap orang dari mereka kesal karenanya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Tidak, kami tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Kami masih memiliki beberapa pasukan di zona perang timur, dan Daisy de Jared masih beroperasi. Sebagian dari kekuatan kita tetap ada, dan kita masih punya kesempatan. Iya, plus, kami memiliki orang-orang yang mendukung kami dari belakang layar, jadi kami tidak bisa membiarkan kesempatan ini lepas dari tangan kami. Bruce adalah salah satu orang yang menolak mengaku kalah. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita harus membalas mereka untuk ini. Kata Biron. Kami akan memulai rencana kedua kami dan menyerang Auckland City secara langsung. Kemenangan akan menjadi milik kita selama kita menghancurkan kota. Kirim beberapa orang segera dan implementasikan rencana kedua. Cepat dan lakukan secepat mungkin. Serang mereka sebelum mereka mengetahui sesuatu, geram Bruce. Dia benar-benar gila dan benar-benar gila. Dia menambahkan, dan panggil Jared. Katakan padanya untuk membawa semua senjatanya dan beritahu dia bahwa dia dapat meminta apapun yang dia inginkan. Yang saya inginkan hanyalah dia mengungkapkan kartu asnya. Sekarang, cepatlah ke lab dan ambil senjata terakhir dan terbaik. Bruce benar-benar kehilangan akal sehatnya, begitu pula yang lainnya. Mereka sangat dekat dengan kemenangan,
jadi mereka ingin keluar semua dan menggunakan semua yang mereka miliki. Kalau begitu, aku akan menggunakan senjata itu juga, kata Bruce sambil terengah-engah. Tenanglah. Hal-hal akan terlalu menakutkan jika kita menggunakan senjata itu. Kami tidak bisa menghadapi konsekuensi dari penggunaan senjata itu, jadi apapun yang terjadi, kami tidak akan menggunakannya. Tim Bruce menentang keras segera setelah dia menyarankan menggunakan senjata itu. Tidak butuh waktu lama sebelum Is Warzone menerima pesan Bruce. Lee Jong-guk, Jared, dan pejabat tinggi lainnya dari Ruling Union semuanya terperangah. Kami kalah dalam pertempuran di barat. Sebagian besar pasukan kami terfokus di sana, jadi bagaimana mungkin? Bruce memberitahu mereka bahwa zona perang timur adalah harapan terakhir serikat penguasa. Dia juga memerintahkan Jared untuk mengungkapkan semua senjata rahasia dan menggunakan semua yang dia miliki. Sebagai gantinya, Bruce akan memberikan apapun yang diinginkan Jared. Oke, tulis kontraknya dan tanda tangani. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua yang saya miliki setelah itu. Petik 2. Pada akhirnya, Jared meletakkan persyaratannya dan menandatangani kontrak juga. Dia bahkan membuat yang lain mengabulkan sebagian besar keinginannya di tempat. Kemudian, seperti yang dijanjikan, Jared menunjukkan kepada mereka semua senjata dan kartu truf yang dia miliki di lengan bajunya. Buru-buru, lebih cepat, senjata Jared akan dibawa ke medan perang secepat mungkin. Jangan khawatir, kami akan memenangkan perang ini. Saya akan menggunakan versi upgrade dari Deicide saya, jadi tidak peduli seberapa kuat ahli pertempuran mereka. Bagaimanapun, kami akan membunuhnya, kata Jared dengan percaya diri. Aku belum berencana menunjukkan ini kepada semua orang, tapi apa? Yang paling menakutkan dari semua itu adalah fakta sederhana bahwa versi upgrade dari Jared's Deicide benar-benar ada. Dikabarkan begitu kuat sehingga bisa membunuh petarung peringkat 6, tetapi itu belum pernah diuji secara resmi. Itu masuk akal karena tidak mungkin petarung peringkat 6 akan membiarkan dia bereksperimen dengannya. Setelah menerima berita itu, Jared dan timnya merencanakan serangan paling agresif terhadap tim Floyd. Mereka harus menerobos zona perang timur sebelum Levi mencapai tempat itu. Di sisi lain, para ahli Bruce telah berangkat ke Auckland City. Mereka akan menghancurkan organisasi terkemuka di kota dan memberikan pukulan telak untuk melumpuhkan semangat Erudia. Itu adalah momen perang yang paling berbahaya. Levi tahu bahwa segalanya akan buruk, jadi dia bergegas ke zona perang timur secepat mungkin. Dia melesat ke depan. Sayangnya, sekelompok orang menghalangi jalannya saat dia bergegas. Perjalananmu berhenti di sini. Bersambung.